Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai hati-hati dengan mulutmu. Pada tahun 1900-an di Amerika Serikat, pernah diadakan suatu penelitian terhadap 2 keluarga untuk meneliti pengaruh perkataan dan karakter terhadap keturunan mereka. Secara mengejutkan, hasil yang didapat adalah keluarga Jonathan Edwards yang mendidik anak mereka sesuai perkataan firman Tuhan memiliki keturunan yang berhasil. Sedangkan keluarga Max Jukes yang tidak memperhatikan perkataan mereka sesuai dengan firman Tuhan memiliki keturunan yang buruk dan tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa perkataan kita memiliki kuasa bagi masa depan kita. Yesaya 50 ayat 4 dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar lidah kita disebut sebagai lidah seorang murid? Yang pertama, mengendalikan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 5, 6, dan 8 berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Hal ini harusnya menyadarkan kita bahwa dosa perkataan atau dosa lidah bukanlah sesuatu yang main-main. Daud sendiri menyatakan bagaimana dia memiliki tekad yang kuat untuk menjaga dirinya supaya jangan berdosa dengan lidahnya. Daud memberikan sebuah istilah menahan mulutnya dengan kekang, di mana kekang artinya melakukan kontrol, memegang kendali terhadap mulut atau perkataan kita.
Memang bukan sesuatu yang mudah, tapi bukan merupakan hal yang mustahil karena dengan pertolongan dari Roh Kudus, kita pasti bisa melaluinya. Yang kedua, menyadari bahwa semua perkataan kita diperhatikan oleh Tuhan. Perkataan merupakan ekspresi hati dan ungkapan dari apa yang kita pikirkan. Tuhan melihat kita jauh ke lubuk hati kita yang terdalam. Ia mengetahui segala motivasi hati kita. Mungkin orang lain dapat kita bohongi dengan perkataan manis dan lembut yang sebenarnya hanya sekedar menutupi hati yang busuk atau pikiran yang jahat. Tapi Tuhan tidak dapat dibohongi. Daud menyatakan dalam Mazmur 139 ayat 4, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dalam konteks dunia modern saat ini, di mana media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi yang dipakai untuk mengungkapkan ide, pendapat, komentar, informasi, bahkan curahan isi hati, jari-jari kita sebagai alternatif lidah atau bisa dikatakan sebagai lidah yang menuliskan perkataan kita di medsos juga harus kudus. Jangan sampai jari-jari kita mengetikkan pesan hoax, yaitu berita sembarangan yang tidak terbukti kebenarannya, apalagi yang menimbulkan perpecahan, kebencian, kebingungan, bahkan penyesatan bagi orang-orang yang membacanya. Yang ketiga, mulut kita senantiasa memperkatakan firman dan puji-pujian. Salah satu cara efektif untuk menjaga agar kita tidak salah menggunakan perkataan adalah dengan menggunakannya secara benar, yakni dengan cara senantiasa memperkatakan firman Tuhan dan puji-pujian kepada Tuhan di setiap waktu, di setiap keadaan, di setiap situasi kepada semua orang. Sambil kita memuji-muji Tuhan, ingatlah apa yang Tuhan nyatakan melalui Yakobus dalam suratnya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sebagai contoh, bila kita mengalami suatu kejadian yang kurang baik, kita tetap memperkatakan ucapan syukur kepada Tuhan dan bukannya bersungut-sungut, karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang keempat, menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perkataan adalah sesuatu yang nyata dan dapat didengar secara nyata. Namun, ketika perkataan diucapkan untuk menyatakan perasaan kasih kepada seseorang, hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan perbuatan nyata seperti yang dikatakan. Misalnya, ketika kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, namun kita malas beribadah atau malas melakukan firman Tuhan, maka perkataan kita tidak bermakna sama sekali. Kita perlu menyelaraskan perkataan dengan perbuatan kita. Dengan demikian, membantu kita untuk berpikir sebelum berkata-kata. Amsal 18 ayat 20-21 mengingatkan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan apa yang kita ucapkan. Biar dari mulut kita hanya keluar kata-kata yang membangun, bukan menghancurkan, menguatkan, bukan melemahkan. Ingat, Amsal 18 ayat 20-21 juga berbicara mengenai apa yang kita ketik di sosial media. Biar perkataan dan postingan kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Biarlah kita selalu diberikan kesehatan dan keberhasilan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan protokol kesehatan dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan bagi saudara yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tulisan subscribe yang berwarna merah yang ada di layar komputer saudara. Kami juga mau memberikan beberapa informasi untuk seluruh jemaat dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, bagi saudara yang rindu untuk didoakan atau dapat mengirimkan pokok-pokok doa melalui link yang ada di layar, atau juga saudara bisa langsung tulis di description box. Kemudian doa syafaat diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi via Zoom online, dan untuk linknya bisa langsung menghubungi ke sekretariat. Bapak Ibu, sehubungan dengan telah dilakukannya pensterilan ruangan-ruangan di kapel, rumah doa telah dibuka mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan. Maka dari itu kami membatasi maksimum orang itu hanya 5 orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin datang ke rumah doa bisa daftar dulu di sekretariat bagian doa. Dan sesuai dengan arahan Bapak Gembala Jemaat Induk, akan diadakan doa puasa bersama selama 30 hari mulai dari 13 April sampai dengan tanggal 12 Mei dengan beberapa pokok doa, yaitu yang pertama untuk keamanan NKRI, yang kedua kita akan berdoa untuk penyelesaian pandemi COVID-19, yang ketiga kita akan berdoa untuk ancaman resesi ekonomi global, yang keempat adalah untuk pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir kita akan berdoa untuk penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Untuk jenis puasanya Bapak Ibu Saudara bisa menentukan sesuai dengan tuntunan masing-masing. Selanjutnya ibadah Women of Wisdom akan diadakan hari Sabtu tanggal 17 April 2021 jam 11 pagi via Zoom online, dan untuk linknya Bapak Ibu Saudara bisa langsung menghubungi ke pihak sekretariat. Jadwal ibadah minggu depan tanggal 18 April 2021 untuk ibadah online sekolah minggu pada pukul 9 pagi. Bagi orang tua, pendamping, dan kakak-kakak dapat mendampingi saat ibadahnya sedang berlangsung. Yang kedua, ibadah live streaming pukul 10 pagi dan ibadah online pada pukul 5 sore. Dan ada ibadah Infinitins atau ibadah remaja pada pukul 11.30 pagi. Dan bagi kita yang hendak memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat mengantar ke sekretariat atau dapat melalui rekening di bawah ini. Atau Bapak Ibu bisa langsung scan dari QR Code yang ada. Untuk itu, sebelum kita memberi persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami, dan sebelum itu kami ingin memberikan persembahan. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, Kau yang melipat gandakannya, Kau juga berkati. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dan biarlah persembahan ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kalau Engkau memberikan kesempatan Tuhan, kami bisa beribadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini semua karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, pagi ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik pada bangsa kami Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa kami Tuhan. Tuhan Yesus, untuk itu kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mengangkat Tuhan tangan kami kepada bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang didapat bangsa kami Tuhan, kesulitan yang kami hadapi Tuhan menghadapi pandemi ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Kau sudah Tuhan Yesus menolong kami Tuhan, untuk kami keluar dari kesulitan ini Bapa di surga. Dan kami berdoa juga Tuhan buat para pemimpin bangsa kami Tuhan, pemerintahan kami Tuhan, Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta jajaran menteri yang ada Tuhan Yesus, pemerintah pusat yang ada, Engkau juga memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun keadaan sulit Tuhan yang mereka akan ambil dalam keputusan yang ada Tuhan, kami percaya Engkau memberkati mereka. Engkau Tuhan memberikan jalan keluar. Kau memberikan mereka hikmat Tuhan, pengertian dari surga, sehingga mereka dapat Tuhan mengambil keputusan yang benar-benar yang adil buat bangsa kami Tuhan, yang bisa diterima oleh semua Tuhan kalangan yang ada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat pemerintah daerah yang ada Tuhan di seluruh Indonesia. Kau juga memberkati Tuhan Yesus. Juga perangkat-perangkat yang ada Tuhan dari TNI, Polri juga Kau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang Bapa di surga. Bapa, kami pagi ini juga berdoa Tuhan Yesus, buat gereja-gereja kami Tuhan ada di Indonesia Tuhan. Khusus gereja-gereja GB Indonesia yang ada di Indonesia Tuhan, Kau juga memberkati Bapa di surga. Dan juga Tuhan Yesus buat perangkat-perangkat yang ada, struktur-struktur organisasi yang ada di dalam gereja kami Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Khusus kembali sidang kami Tuhan, Pak Niko Nyotora Harjo beserta keempat wakilnya juga Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan Tuhan Yesus, pelayanan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau yang sudah memberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Walaupun secara online kami harus beribadah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama kami dimanapun kami ada berada Tuhan Yesus, yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Ibu Susi Tuhan, beserta anak-anak yang ada, cucu, menantu, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus. Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna, pengurapan yang baru Tuhan atas Ibu Susi juga Tuhan. Juga wakil gembala kami yang ada Tuhan Yesus, Pak Jeffrey, juga Pak Yakub Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus, beserta keluarga yang ada, pelayanan mereka, pekerjaan mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan buat afiliasi gereja kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mereka akan membawa pesan Tuhan untuk Tuhan memberitakan Pentakosta yang ketiga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga gembala-gembala kami Tuhan, gembala rayon, gembala ranting, gembala kul yang ada Tuhan Yesus, gembala cabang juga Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang menyaksikan Tuhan ibadah online pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun Tuhan Yesus, profesi mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka hadapi Tuhan pagi ini, kami percaya Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Kami percaya Tuhan harapan itu sungguh ada, dan harapan itu sungguh ada, dan masa depan itu Tuhan tidak akan pernah hilang Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk itu kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan damai sejahtera, sukacita turun atas mereka semua. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terima kasih Roh Kudusku yang baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah damai serta sukacita sekali lagi Tuhan. Tuhan melingkupi kami sekeluarga Tuhan, dan kami semua Tuhan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua doa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan, alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, saudaraku yang kekasih dalam Kristus. Saya percaya kita sudah mempersiapkan yang terbaik hari ini untuk Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Kami izinkan kami kembali beribadah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelumnya, kuduskan, layakkan kami Tuhan, tahirkan kami dari setiap kecemaran. Roh tubuh jiwa kami Tuhan, perbarui dengan darah-Mu yang kudus Bapa. Biar kami lebih leluasa lagi menikmati hadirat-Mu. Kami percaya sesuatu yang baru terjadi hari ini bagi setiap
pemeriksa yang mendengar, yang beribadah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Kami hampiri tahta-Mu Tuhan dengan darah anak domba, dengan hati yang limpah ucapan syukur. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita hampiri Dia dengan hati yang penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk. Amin Tuhan. Kau yang sudah melayakkan kami Tuhan, umat-Mu, terima kasih. Sekali lagi katakan, ku masuk. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah, ku menyembah-Mu Tuhan. Amin. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Dengan darah anak domba, dengan penuh ucapan syukur kami hampiri tahta kudus-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu Yesus, ku sembah dan ku menyembah-Mu Tuhan. Oh, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus,
sekali lagi, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, kudus Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami bawa penyembahan-Mu di hadapan-Mu Tuhan, dengan hati yang limpah ucapan syukur, haleluya. Yesus, terima kasih buat doa anak domba yang melayakkan kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Tuhan, Kau yang sudah melayakkan kami Tuhan. Kau yang sudah menguduskan kami Tuhan Yesus. Dengan darah anak domba Bapa. Bukan karena kesalehan kami, kebaikan kami. Tapi karena penebusan-Mu bagi kami Bapa. Sehingga kami layak menyembah Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Terima kasih buat pengudusan-Mu bagi kami, bagi umat-Mu Tuhan saat ini. Dengan segala kerendahan hati kami akan terus menyembah Engkau, memuji Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, refnya. Ya raba 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 syakan raba. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu, buat darah-Mu yang menyucikan umat-Mu Tuhan. Ku sembah-Mu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau yang sudah membenarkan kami Tuhan, Kau yang sudah melayakkan, menguduskan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami akan terus memuji-muji kebaikan-Mu. Biar nama-Mu saja ditinggikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Haleluya.
Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Haleluya. Bukakan Tuhan setiap selubung yang menutup hati kami memandang Engkau. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Oh, oh. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kau layak ditinggikan, nyata kemuliaanmu. Curahkanlah kuasamu, ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Belum berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Kami tahu siapa Allah kami yang kami sembah. Kau Allah yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Dan itu sudah Engkau berikan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi bukan karena kebaikan kami Tuhan, kepintaran kami, kesalehan kami. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh rasakan penyertaan-Mu sempurna bagi kami Bapa. Kami percaya karena Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar juga kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi kami, tahirkan kami sekali lagi Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Tegur kami Tuhan. Bahkan balut kami dengan kasih-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Amin. Kau ada di rumah-rumah saat ini Roh Kudus. Dimanapun Tuhan Kau hadir Tuhan. Sebab kuasa-Mu, kasih-Mu tidak terbatas dalam hidup kami. Oh. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut dan Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku
kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Penuhi Tuhan setiap hati yang rindu Tuhan. Setiap hati yang haus, penuhkan dengan kasih-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami butuh tuntunan-Mu Bapa. Kami perlu Roh Kudus-Mu memampukan kami. Haleluya, haleluya. Penuhi kami yang lapar haus akan-Mu. Haleluya. Untuk boleh kuat menjalani hari-hari kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ora bala 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 basan. Kau yang kami rindukan hari-hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu mampukan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk boleh melakukan segala setiap kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh terus menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami tahu Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kami, sehingga kami cakap melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita berjumpa lagi untuk bersama-sama menggali firman Tuhan yang ajaib. Injil Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita boleh selalu belajar firman, menghidupi firman, seperti Mazmur 1:3, kita akan seperti pohon di tepi aliran sungainya Tuhan. Tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah, dan apa yang kita kerjakan, dibuat Tuhan selalu berhasil. Pada saat ini kita akan belajar tentang victory on
Calvary. Saya ulangi, victory on Calvary. Nats kita akan ambil dari Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya ulangi, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Biarlah kita percaya bahwa semusim berlalu, namun Tuhan selalu di dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bersama-sama kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Musik saja, kita percaya bahwa pandemi kita belum tahu kapan selesainya. Dan pandemi ini bukan di satu negara, dua negara, seluruh muka bumi. Mau negara superpower, mau negara kecil, negara besar, bahkan negara tanggung, semua kena pandemi ini. Tapi saya ingatkan sama Anda, ini hanya latihan kecil iman kita untuk kita tetap dalam musim apapun. Bapa Surgawi dalam Yesus dan Roh Kudus selalu pelihara kita. Kasih dan setianya tak pernah layu dalam hidup kita. Biarlah melalui pujian ini Anda dan saya boleh tetap memegang janjinya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Bersama kita nyanyikan. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala,
tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Saya ingatkan di Markus 8 ayat 34, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Di dalam tema kita, Victory on Calvary, kata salib berasal dari dua buah kata, yaitu kata Yunani, yaitu stauros atau stauro, yang artinya ialah kayu sulaan atau balok yang didirikan tegak, sedangkan dalam bahasa Latin crucifigo, yang artinya kedua kayu selaan itu untuk menghukum dan memberikan hukuman mati kepada sang terhukum. Salib sebagai alat penyiksaan diduga berasal dari Venesia, dan Kartago salib sebagai alat penyiksaan dan penghukuman mati kemudian digunakan oleh orang Romawi. Salib digunakan orang untuk menggantung dan memakukan tubuh orang yang terhukum. Orang Romawi biasanya membiarkan tiang tersebut tetap di tempatnya untuk hukuman mati berikutnya. Pesakitan mengangkat sendiri kayu palang yang bertuliskan kejahatan atau pelanggaran yang menyebabkan hukuman mati itu dilakukan. 1 Petrus 1 ayat 18 mencatat, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyiapkan dirinya sedemikian rupa dalam rupa anak manusia, mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk merefleksikannya kasih Allah atas manusia, menanggung siksaan yang sangat berat tanpa mengeluarkan keluhan sedikit pun. Yesus menunjukkan bahwa kasih Bapanya yang di surga itu memampukan ia menanggung semuanya. Setiap kali kita melihat Yesus di atas kayu salib, maka kita akan selalu mengingat setiap jengkal pengorbanan Yesus. Bukan hanya kasih, tapi juga Yesus memberikan dirinya sebagai sebuah bentuk ketaatan yang mutlak dan penuh. Satu-satunya kejahatan yang dilakukan Yesus adalah kasih-Nya kepada umat manusia yang berdosa. 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa yaitu Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sejak awal Allah menyiapkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi korban perdamaian. Di mana kata korban perdamaian atau perantara menjadi dasar dari sakramen bagi agama Kristen. Kematian Yesus di kayu salib menyatakan bahwa akhirnya kasih-Nya lah yang memenangkan segalanya. Kekasih-kekasih Tuhan, Kalvari adalah penderitaan yang sangat-sangat tinggi.
Tapi di balik Kalvari ada victory. Victory on Kalvari adalah proses yang harus kita hadapi. Pendamaian adalah yang menjadi kunci mengapa kita bisa menerima anugerah keselamatan yang sangat berharga. Keselamatan yang menjadi kunci kemenangan kita dalam menghadapi kehidupan yang sia-sia. Yang tentunya sebenarnya tanpa arah menuju kepada kebinasaan. Untuk itu kita akan gali bersama-sama. Ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Kalvari. Hanya Kaulah Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkaulah berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita akan mencoba bagaimana kita bisa mengalami victory on Kalvari. Ada 3 kunci untuk menjadikan hidup kita selaras dengan victory on Kalvari yang Yesus rindukan adalah nomor 1. Memberi diri kita untuk berdamai dengan Allah. Anda boleh berdamai dengan mertua, orang tua, suami istri, anak, teman bisnis, tapi tanpa berdamai dengan Sang Pencipta, Tuhan Allah kita. Semuanya nehi, zero. 2 Korintus 5 ayat 20 berkata, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kenapa di dunia ini ada badan perdamaian? Anda perlu tahu, badan perdamaian terbentuk, terjadilah Perang Dunia Pertama. Badan perdamaian dunia belum tentu bisa langsung mendamaikan dunia. Nggak mudah. Bahkan beberapa perang terjadi karena resolusi badan perdamaian. Tapi kalau engkau berdamai dengan Allah, penciptamu, semuanya akan damai, peace. 2 Korintus 5:20 menjadi ukuran kita, tolok ukuran kita, ayo. Sebelum kita berdamai dengan siapapun, kita berdamai dengan Sang Pencipta kita. Lukas 15 mencatat kisah anak hilang dari perumpamaan Yesus. Yesus berkata ada seorang bapak punya 2 anak. Anak yang pertama si sulung ikut aturan bapaknya. Anak si bungsu tidak ikut aturan bapaknya. Bahkan sebelum bapaknya meninggal, si anak yang bungsu meminta separuh warisannya
dan dia bawa pergi berfoya-foya dan akhirnya habis, dan akhirnya dia kerja di kandang babi. Begitu miskinnya dia semua mau makan makanan babi. Tentu dia juga bau babi. Tetapi yang dahsyat, anak bungsu ini ingat akan bapaknya. Dia punya bapak yang pasti setia. Maka dia kembali berdamai dengan bapaknya. Tanpa interogasi, tanpa membuat rekomitmen, bapak ini melihat dari jauh dan berlari memeluk sang anak. Memberi jubah yang baru, sepatu yang baru, cincin yang baru. Kehidupan baru berdamai. Itulah bapak. Kalau di dunia sana ada mantan istri, mantan suami, gak ada mantan anak, apalagi mantan bapak. Dan kita bersyukur kita punya Tuhan Allah yang memberi dirinya dipanggil Bapa. Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, di Matius 6 ayat 9 sampai 11, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berani manggil dia Bapa, berarti kita jadi anak-anak yang mau berdamai dengan Allah yang Bapa kita. Yang kedua, pendamaian hanya bisa dilakukan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wow. Hanya nama Yesus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Yesus adalah jalan. Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Ya, Dia kehidupan. Dalam Dia kita pasti hidup, jalan, dan menerima kebenaran. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Yesus itulah satu-satunya. Pastikan Anda dan saya diperdamaikan dengan pengorbanan Yesus. Yang ketiga, memikul salib. Matius 10 ayat 38 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak bagiku. Saya kurang setuju kalau ada hamba Tuhan di mimbar berkata, Bapa Surgawi, sembunyikan hambamu di balik salibmu. Saya coba pelajari waktu saya sekolah Alkitab, bertahun-tahun, tidak ada ayat bersembunyi di balik salib. Sembunyikan hambamu di balik salibmu. Ada doa-doa rutinitas, doa agamawi yang tidak perlu kita ikuti. Misalnya nyanyi lagu ini. Sepertinya lagu ini benar. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Salah. Anda jaga hati Anda sendiri. Firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi kita bukan bersembunyi di balik salib, tapi kita berani pikul salib. Menyangkal diri dan memikul salib. Jika tidak menyangkal diri dan memikul salib, tidak layak untuk Yesus. Mari kita masuk kepada aplikasi. Pujian tadi berkata dengan jelas, karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkaulah yang berkuasa dan layak. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu,
ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yes. Kita masuk kepada aplikasi. Markus 8 ayat 34, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus. Sebenarnya Kristen itu bukan agama. Agama itu saya pelajari dalam sekolah saya, waktu saya belajar teologi. A artinya tidak, bahasa Sanskerta, agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Semua agama mengajarkan kebaikan. Kalau ada orang memakai agama untuk hal-hal yang ekstrim dan radikal, itu bukan agama, itu oknum. Semua agama pasti baik. Mengajari kita untuk kita mendekat kepada Tuhan dan semuanya tertib. Tidak kacau. Tetapi kekristenan bukan agama. Karena kita bukan ke surga, tapi surga turun ke kita. Yesus yang dari surga turun ke bumi. Saya kalau ke istana nggak akan pernah bisa. Paling saya hanya lewat Istana Merdeka, lewat. Masuk nggak berani. Berbeda kalau Pak Presiden panggil saya, tenang. Saya nggak main politik presiden siapapun. Saya tetap percaya semua presiden yang diangkat oleh rakyat dari Tuhan. Kalau presiden yang panggil saya ke istana, langsung sekarang pun saya berangkat, masuk. Jadi kalau dari surga yang turun, lebih mudah dan gampang. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Mengikut Yesus namanya Kristen. Kristen itu bukan agama, Kristen itu mengikut Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Jadi kita mengikut Kristen. Kalau kau mengaku Kristen, tidak mengikut Yesus, tidak pikul salib, tapi bersembunyi di balik salib, selesai sudah. Hari ini, firman Tuhan ini bukan hanya untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Di media apapun, tidak kebetulan. Pastikan Anda hari-hari ini mungkin menghadapi kalvari yang berat. Kalvari pandemi. Kapan pandeminya selesai? Kok berjilid-jilid? Bahkan ada yang berkata COVID-19 sudah lagi menjadi COVID-20 dan seterusnya. Mau COVID-21, 22, 23 terserah. Tapi ingat, kita punya perlindungan. Walau 1000 rebah, 10.000 rebah kiri kanan, kita tidak goyah. Pastikan Anda dan saya punya iman yang kuat dan imun yang kuat. Ingat, ada memang perjuangan Kalvari, tapi ada victory, kemenangan. Tidak ada victory tanpa Kalvari. 3 langkah tadi biarlah itu menjadi penuntun buat kita, untuk kita tidak menyerah dengan tantangan Kalvari, dengan tantangan salib. Salib bukan tempat kita bersembunyi. Salib bukan menghiasi rumah kita dengan palang salib atau kalung salib. Tapi kita sangkal diri mengikut Yesus, pikul salib. Ada banyak pilihan untuk engkau, boleh serong ke kiri, serong ke kanan. Meleset sedikit ke kiri, meleset ke kanan. Tetapi belum terlambat. Kita masih punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan victory on Kalvari. Yesus memulai perjuangan victorinya di Getsemani. Yesus berdoa dengan keringat bercampur darah. Anda tahu kalau keringat sebesar biji jagung masih oke, tapi kalau sudah keringat bercampur darah, itu Yesus seperti diperas seperti bukit zaitun, yang artinya bukit pemerasan. Yesus berkata, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, lalukan pandemi ini daripada kami di zaman ini. Tapi Yesus menutupnya dengan bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Waktu Yesus disiksa, dicemeti 39 kali. Anda tahu, menurut hukum Romawi 40 kali mati.
Separuhnya 20 kali setengah mati, 39 kali nyaris mati. Ada 5 titik darah pengorbanan Yesus, keringat bercampur darah. Yesus dimahkotai duri, tubuhnya dicabik-cabik oleh darah, tangan dan kakinya dipaku, bahkan lambungnya ditombak. Tapi di atas kayu salib Yesus berkata, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya tahu hari ini kalau ada pendeta disalib oleh pendeta lainnya, dia berdoa begini, Tuhan beri pembalasan yang setimpal. Tapi Yesus berkata, ampuni mereka. Dan di kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Kalvari boleh ada, tapi victory sedang menjadi jaminan milik kita. Akhirnya Yesus mati di kayu salib. Tapi tenang, ada sebuah joke, tidak usah kirim karangan bunga. Tidak usah bikin kebaktian penghiburan. Hari ketiga Yesus bangkit. Saya search di Google 10 kuburan ternama terhebat. Ada semuanya keren-keren. Dari kuburan Fir'aun, kuburan di India, dan semuanya tokoh-tokoh hebat. Tapi semuanya itu masih ada jasad di dalamnya. Tapi kuburan Yesus tidak termasuk top, tetapi kosong. Yesus sudah hidup, sebab dia hidup, ada hari esok. Pastikan hari ini Anda dan saya memiliki victory dan victory dalam segala musim kehidupanmu. Ingat, pandemi apapun, krisis apapun, Kalvari ini proses untuk kita mendapatkan victory. Seperti Yesus akhirnya bangkit dan menang, kita pun bersama dia pasti mengalami victory, bangkit bahkan lebih dari pemenang. Kita berdoa, Bapa, kalau ada di antara kami yang meninggalkan Tuhan, menjadi anak yang terhilang, bahkan tidak punya jaminan keselamatan yang kekal. Kami percaya Yohanes 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama lain kecuali Yesus. Kami mau kembali untuk berdamai dengan Bapa, berdamai dengan pengorbanan Yesus Kristus. Terlebih kami mau memikul salib. Kami mau siap untuk mengiringi Yesus seumur hidup kami. Sehingga kalau kami percaya Yesus, Kisah Rasul 16:31, kami dan seisi rumah kami diselamatkan. Kami mengalami victory kemenangan di atas Kalvari, bukit-bukit penderitaan. Yesus mengalami victory bahkan lebih dari pemenang. Demikian jugalah kami. Dalam berkat Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita rindu untuk menerima berkat dari Bapa di surga. Biarlah kita semua boleh siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh berkat itu akan sungguh-sungguh tercurah atas kehidupan kita masing-masing. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah firman itu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Bapa. Biarlah Kau juga berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Tapi sebelumnya kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa kita di sorga dan kasih sayang putranya Yesus Kristus serta persekutuan yang manis, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan senantiasa menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara, terima kasih bagi setiap kita yang telah beribadah pada hari ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan atau rindu untuk membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0813 1148 4894. Atau Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke KPL 51 pada jam 8 hingga jam 3 sore. Dan jangan lupa untuk hari Minggu besok ada ibadah anak sekolah minggu secara online dan dapat diikuti mulai dari pukul 9 pagi. Yang kedua, ada ibadah raya live streaming pada pukul 10 pagi dan ibadah online-nya pada pukul 5 sore. Terakhir, ada ibadah Infinitins atau ibadah remaja live streaming yang diadakan pada pukul 11:30 siang. Seluruh persembahan dapat diberikan melalui rekening di bawah ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhari Minggu, stay safe, and Tuhan Yesus memberkati. Thank you.